Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Hani Syarifah, kemudian ada saya sendiri Anissa Purwaningsih dan Hasni Uswati Nufus. Di sini kami akan mempresentasikan salah satu materi pembukaan dari mata kuliah kurikulum dan pembelajaran, yaitu Hakikat Kurikulum. Nah, di sini saya Anissa Purwaningsih NIM 72. Saya akan menyampaikan sedikit tentang latar belakang kami membuat makalah dan presentasi hari ini. Ya, dalam perkembangan teknologi dan berbagai macam kemajuan-kemajuan yang ada pada saat ini, pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mengarahkan generasi bangsa. Nah, pendidikan itu sendiri merupakan salah satu sarana untuk generasi bisa mengetahui rangkaian kegiatan dan alat untuk menyelenggarakan sebuah pembelajaran. Pembelajaran yang baik pastinya harus memiliki sistem yang sudah jelas dan terperinci. Nah, salah satu yang merupakan faktor penting dalam belajar dan pembelajaran itu adalah kurikulum. Pada dasarnya, kurikulum itu berisi berbagai poin-poin penting yang berfungsi sebagai pedoman dalam pembelajaran. Di antaranya adalah tujuan, mode, media evaluasi, bahan ajar, dan berbagai pengalaman belajar. Kurikulum biasanya disusun oleh pusat yang di dalamnya berisikan beberapa mata pelajaran pokok dengan harapan agar peserta didik di seluruh Indonesia memiliki standar kecakapan yang setara. Adapun rumusan masalah pada penulisan makalah kelompok kami yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan kurikulum, kemudian yang kedua, bagaimana peranan dan fungsi kurikulum dalam pembelajaran, kemudian yang ketiga, bagaimana kurikulum dan pengajaran itu saling berkaitan, kemudian yang keempat, apa yang dimaksud dengan kurikulum yang ideal dan aktual, kemudian yang kelima, apa itu kurikulum tersembunyi, kemudian yang keenam itu menjelaskan bagaimana peran guru dan dalam pengembangan kurikulum itu sendiri. Adapun tujuan dari penulisan makalah tentang hakikat kurikulum ini yaitu yang pertama adalah mengetahui apa yang dimaksud dengan kurikulum, kemudian yang kedua mengetahui peranan dan fungsi kurikulum dalam pembelajaran, kemudian yang ketiga mengetahui kaitan kurikulum dengan pengajaran, yang keempat mengetahui apa yang dimaksud dengan kurikulum ideal dan kurikulum aktual, kemudian yang kelima yaitu mengetahui apa yang dimaksud dengan kurikulum tersembunyi, dan yang terakhir adalah mengetahui peranan guru dalam pengembangan kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasni Uswati Nufus. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kurikulum. Seperti yang kita lihat dalam slide, ada 4 pengertian kurikulum dari sumber yang berbeda-beda. Pertama, pengertian kurikulum secara harfiah. Secara harfiah, kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu curriculum yang berarti bahan pengajaran. Kata kurikulum selanjutnya menjadi suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai suatu gelar atau ijazah. Yang kedua, ada kurikulum menurut Sukma Dinata. Menurut Sukma Dinata, kurikulum adalah mencakup semua pengalaman yang dilakukan siswa, dirancang, diarahkan, diberikan bimbingan, dan dipertanggungjawabkan oleh sekolah. Yang ketiga, ada pengertian kurikulum dalam bahasa Arab, yaitu kurikulum disebut dengan manhaj yang berarti jalan yang dilalui manusia pada berbagai bidang kehidupan. Dan yang keempat, yang terakhir, ada pengertian kurikulum dalam pendidikan bahasa Arab. Pengertian kurikulum dalam pendidikan bahasa Arab yang dikenal dengan istilah manhaj al-dirasah, yang jika dilihat artinya pada kamus tarbiyah adalah seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan sebagai acuan lembaga pendidikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari pendidikan. Oke, sebelum saya presentasi, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Hani Syarifah, NIM saya NIM 34. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan dan fungsi kurikulum. Nah, hal yang pertama saya akan jelaskan yaitu peranan kurikulum. Nah, peranan kurikulum ini terbagi menjadi 3 poin. Nah, yang pertama adalah peranan konservatif, yang kedua adalah peranan kritis dan evaluatif, yang ketiga adalah peranan kreatif. Nah, poin yang pertama saya akan jelaskan yaitu peranan konservatif. Nah, peranan konservatif. Di sini kurikulum memiliki tanggung jawab terhadap peranan konservatif, yaitu mentransmisikan dan menafsirkan warisan sosial bagi generasi muda.
Dengan demikian, sekolah sebagai suatu lembaga sosial dapat mempengaruhi dan membina tingkah laku siswa sesuai dengan berbagai nilai sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Nah, sejalin dengan peranan pendidikan sebagai suatu proses sosial. Nah, apa sih peranan pendidikan tersebut? Nah, peranan pendidikan tersebut berfungsi sebagai jembatan antara siswa selaku peserta didik dengan orang dewasa. Nah, dalam suatu proses pembudayaan yang semakin berkembang menjadi lebih kompleks. Nah, oleh karena itu, peranan konservatif ini sangatlah penting untuk mewujudkan dan membantu proses tersebut berlangsung. Nah, selanjutnya ada peranan kritis dan evaluatif. Nah, peranan kritis dan evaluatif. Di sini tuh kebudayaan itu senantiasa berubah dan bertambah. Nah, oleh sebab itu, sekolah tidak hanya mewariskan kebudayaan yang ada, melainkan juga menilai dan memilih berbagai unsur kebudayaan yang akan diterapkan dan diwariskan. Dalam hal ini, kurikulum turut aktif berpartisipasi dalam kontrol sosial dan memberi penekanan pada unsur berpikir kritisnya. Nah, nilai-nilai sosial yang tidak sesuai lagi dengan kondisi keadaan tersebut akan dihilangkan, serta akan diadakan modifikasi dan perbaikan nilai sosial yang akan diterapkan, seperti itu. Dengan demikian, kurikulum harus merupakan pilihan yang dapat menjadi bahan dasar atau pedoman kayak gitu. Nah, selanjutnya peranan kreatif. Nah, di sini peranan kreatif itu ialah melakukan berbagai kegiatan kreatif dan konstruktif. Dalam artian, menciptakan dan menyusun suatu hal yang baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa yang akan mendatang, untuk membantu setiap individu dalam mengembangkan semua yang ada pada dirinya. Maka, kurikulum menciptakan pembelajaran pengalaman, cara berpikir, keterampilan dan keterampilan baru yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, seperti itu. Nah, selanjutnya ada fungsi kurikulum. Nah, fungsi kurikulum ini ada 6 macam. Nah, yaitu fungsi kurikulum diantaranya yaitu fungsi yang pertama adalah fungsi penyesuaian, kedua adalah fungsi integritas atau integrasi, terus yang ketiga adalah fungsi diferensiasi, keempat adalah fungsi persiapan, kelima adalah fungsi pemilihan, keenam adalah fungsi diagnosis. Nah, poin yang pertama saya akan jelaskan adalah fungsi penyesuaian. Nah, fungsi penyesuaian, setiap individu harus mempunyai setiap individu harus menyesuaikan diri terhadap lingkungan secara menyeluruh serta bisa beradaptasi, seperti itu. Nah, karena lingkungan sendiri senantiasa berubah dan bersifat dinamis. Nah, maka individu tersebut harus memiliki keterampilan yang menyesuaikan dengan keadaan yang secara dinamis pula, seperti itu. Nah, sehingga individu bersifat menyesuaikan terhadap lingkungan dengan baik. Nah, selanjutnya ada fungsi integrasi. Nah, fungsi integrasi ini berfungsi mendidik pribadi-pribadi yang terintegrasi. Oleh karena itu, individu sendiri merupakan bagian dari masyarakat tersebut. Maka, pribadi yang terintegrasi itu akan memberikan sumbangan dalam membentuk atau mengintegrasikan masyarakat tersebut. Jadi, nggak cuma individu tersebut yang terintegrasi. Jadi, masyarakat pun akan menjadi masyarakat yang terintegrasi, seperti itu. Nah, lanjut. Ada fungsi diferensiasi. Nah, fungsi ini memberikan pelayanan terhadap perbedaan di antara setiap orang di masyarakat. Nah, pada dasarnya, diferensiasi akan mendorong orang-orang
berpikir kritis dan kreatif, sehingga akan mendorong kemajuan sosial dalam masyarakat tersebut. Nah, tetapi adanya diferensiasi tidak berarti mengabaikan solidaritas dan integrasi tersebut, karena diferensiasi juga dapat menghindari terjadinya stagnasi sosial atau berhentinya berubah, atau dia itu nggak ada perubahan kayak gitu, pasti kan ada perubahan kan. Nah, karena manusia selalu berubah setiap waktu dan sesuai dengan kondisi yang ada, seperti itu. Lanjut, keempat adalah fungsi persiapan. Nah, fungsi persiapan ini memiliki fungsi persiapan untuk siswa agar mampu melanjutkan studi atau pendidikan lebih lanjut untuk jangka waktu yang lebih jauh kayak gitu. Nah, persiapan kemampuan belajar ini sangat diperlukan, mengingat sekolah tidak mungkin memberikan semua yang diperlukan oleh siswa. Jadi si siswa ini sendiri yang harus mempersiapkan studinya atau pendidikannya jangka jauh atau jangka panjang, seperti itu. Nah, lanjut, ada fungsi yang kelima, yaitu fungsi pemilihan. Nah, fungsi pemilihan ini memiliki perbedaan atau diferensiasi dan pemilihan atau seleksi. Nah, dua hal ini berkaitan. Pengakuan atas perbedaan berarti memberikan kesempatan bagi seorang untuk memiliki atau memilih apa yang dia inginkan dan menarik minatnya. Nah, kedua hal ini merupakan kebutuhan bagi masyarakat yang menganut sistem demokrasi, seperti itu. Nah, untuk mengembangkan berbagai kemampuan tersebut, maka kurikulum perlu disusun secara luas dan bersifat fleksibel. Jadi dia itu untuk bisa memilih suatu hal yang dia sukai, seperti itu. Nah, lanjut adalah fungsi diagnostik. Nah, fungsi diagnostik ini yaitu sebagai pelayanan pendidikan. Nah, pelayanan pendidikan yang membantu dan mengarahkan siswa untuk mampu memahami dan menerima dirinya sendiri, sehingga dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya. Hal ini dapat dilakukan jika siswa menyadari semua kelemahan dan kelebihan yang dimilikinya. Nah, melalui proses eksplorasi, siswa sendiri akan memperbaiki kelemahan tersebut dan mengembangkan potensi atau kelebihan yang dia miliki. Nah, fungsi ini merupakan fungsi diagnostik kurikulum dan akan membimbing siswa untuk dapat berkembang secara dinamis dan optimal. Nah, berbagai fungsi kurikulum ini harus dilaksanakan oleh kurikulum secara keseluruhan. Jadi biar terdiagnosis gitu, biar menyeluruh, seperti itu. Ya, saya akan menjelaskan tentang kurikulum dan pengajaran. Nah, secara sederhana dapat kita katakan bahwa kurikulum adalah hal-hal yang berkaitan tentang apa yang akan diajarkan oleh seorang guru, sedangkan pembelajaran dan pengajaran itu mengenai bagaimana cara seorang guru dalam dapat menyampaikan apa yang diajarkannya kepada peserta didik. Dalam kata lain, kurikulum adalah suatu program, rencana, dan isi pengajaran. Sedangkan pembelajaran dan pengajaran itu adalah metode, tindakan belajar mengajar, dan berkaitan dengan presentasi. Nah, kurikulum dan pembelajaran adalah dua sistem yang berbeda, namun keduanya saling berkaitan terus-menerus dalam suatu siklus pembelajaran dan kurikulum. Artinya, kurikulum dapat mempengaruhi pembelajaran dan begitu pula sebaliknya. Pembelajaran itu bagaimana baiknya suatu pembelajaran itu bergantung kepada kurikulum yang sudah dibuat. Nah, dalam membuat siklus kurikulum dan pembelajaran perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu antara kurikulum dan pembelajaran itu terdapat hubungan yang begitu erat, namun pada dasarnya keduanya memiliki substansi atau isi yang berbeda.
Yang kedua yaitu sifat kurikulum dan pembelajaran itu adalah interlocking dan interdependent, atau saling memberi kontribusi dan saling mempengaruhi, karena keduanya memiliki hal-hal yang penting. Nah, yang ketiga, mungkin saja antara kurikulum dan pembelajaran ini ketika dianalisis dan diteliti itu merupakan dua hal yang terpisah, namun masing-masingnya tidak bisa berfungsi apabila dia bekerja secara sendiri-sendiri atau masing-masing. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum ideal dan kurikulum aktual. Yang pertama, kurikulum formal atau bisa disebut juga dengan kurikulum ideal. Kurikulum formal atau kurikulum ideal adalah kurikulum yang harus digunakan dalam pembelajaran dan dipergunakan untuk menyiapkan buku siswa oleh penerbit atau penulis. Yang kedua, kurikulum aktual adalah kurikulum yang merupakan rangkuman semua pengalaman belajar yang diperoleh oleh siswa dari pembelajaran yang disampaikan guru berdasarkan kurikulum formal dan informal maupun hidden kurikulum. Dengan kata lain, merupakan bagian dari kurikulum yang dipahami siswa dari pembelajaran yang disampaikan guru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kurikulum tersembunyi. Kurikulum tersembunyi atau juga dinamakan dengan hidden curriculum berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yaitu hidden dan curriculum. Nah, arti dari hidden itu adalah tersembunyi, sedangkan kurikulum artinya adalah kurikulum. Nah, maksud dari tersembunyi dalam hal ini yaitu tidak dapat dilihat, namun tidak hilang dalam proses pembuatan kurikulum itu sendiri. Jadi, kurikulum tersembunyi ini tidak direncanakan, tidak diprogram, dan tidak dirancang, namun memberikan pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap hasil dari proses belajar mengajar. Kurikulum tersembunyi juga dapat mencakup pada interaksi antara guru dan peserta didik, kemudian struktur kelas, keseluruhan pola organisasi, dan lain sebagainya dalam suatu hubungan sekolah dan kegiatan pembelajaran. Kurikulum tersembunyi sangat kuat pengaruhnya terhadap pembentukan karakter siswa karena bisa berkontribusi pada pengembangan dan pembentukan kepribadian siswa. Nah, dalam kurikulum tersembunyi terdapat dua aspek, yaitu ada aspek struktural atau organisasi dan aspek kultural atau aspek budaya. Di mana aspek struktural itu menjelaskan tentang pembelajaran di kelas, berbagai kegiatan di sekolah ataupun kegiatan di luar kegiatan belajar di dalam kelas dan berbagai fasilitas di sekolah. Sedangkan aspek kultural atau aspek budaya itu mencakup norma sekolah, etos kerja, peran dan tanggung jawab, relasi sosial, toleransi, kerjasama, ekspektasi guru terhadap siswa, dan juga disiplin waktu. Dua aspek tersebut menjadi panduan dalam melaksanakan kegiatan kurikulum agar kurikulum dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang peranan guru dalam pengembangan kurikulum. Sebelum kita mengetahui peranan guru dalam pengembangan kurikulum, saya akan menjelaskan sedikit apa sih kurikulum, apa sih peranan si guru dalam pengembangan kurikulum, seperti itu. Nah, yang pertama, kurikulum adalah salah satu komponen terpenting dalam pendidikan. Nah, pengembangan kurikulum itu melibatkan berbagai pihak, salah satunya adalah guru. Nah, guru ini akan berpartisipasi di dalam kelas, seperti itu. Nah, selanjutnya, seorang guru selalu dituntut untuk meningkatkan kemampuannya sesuai dengan pengembangan kurikulum tersebut. Nah, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan masyarakat yang ada di sekitar, seperti itu. Nah, oleh karena itu, penugasan guru terhadap kurikulum merupakan suatu hal yang mutlak dan menjadi kewajiban bagi setiap guru. Nah, selanjutnya, seorang guru merupakan salah satu faktor terpenting dalam implementasi dan penerapan kurikulum dalam pembelajaran tersebut. Suatu kurikulum dapat dikatakan ideal apabila kurikulum tersebut diimbangi oleh kemampuan si guru tersebut untuk mengimplementasikan kurikulum. Dengan demikian, peranan guru dalam mengimplementasikan kurikulum sangatlah penting dalam proses pengembangan kurikulum.
Nah, guru lebih banyak berfungsi dalam tatanan kelas atau dalam pembelajaran di kelas seperti itu, di mana kelas merupakan tempat untuk melaksanakan dan menguji kurikulum yang telah disusun oleh guru. Nah, hal-hal yang diuji tersebut terdiri dari berbagai konsep, terus prinsip, terus nilai, pengetahuan, metode, lalu alat, dan juga menguji kemampuan si guru itu sendiri seperti itu. Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan membentuk kurikulum yang nyata dan hidup. Jadi guru itu juga mempunyai aspek-aspek yang bisa dikembangkan oleh kurikulum. Nah, selanjutnya, peran guru dalam pengembangan kurikulum lebih kepada penerapannya. Nah, di dalam tatanan kelas. Nah, ada beberapa peranan guru yang saya sudah rangkum, yaitu ada 4. Yang pertama adalah peranan guru dalam pengimplementasi atau implementers gitu. Nah, yang kedua adalah adapters atau adaptasi. Yang ketiga adalah developers, dan yang keempat adalah research gitu. Nah, hal yang pertama yang saya akan bahas yaitu guru sebagai implementasi atau implementers. Nah, di sini guru sebagai pelaksana kurikulum. Nah, guru merupakan tenaga teknis di mana pada peranannya dalam pengembangan kurikulum hanya mengimplementasikan. Nah, hanya mengimplementasikan kurikulum yang telah ada atau yang sudah ada. Nah, guru tidak memiliki kesempatan untuk menentukan isi maupun target si kurikulum tersebut karena hanya mengimplementasikan kurikulum yang sudah ada. Nah, akibatnya guru menjadi tidak kreatif dan inovatif dalam merekayasa pembelajaran. Nah, guru cenderung hanya mengikuti apa yang tertulis dalam kurikulum tanpa melakukan penambahan atau perubahan dari kurikulum yang ada tersebut. Nah, selanjutnya, guru sebagai adapters. Nah, guru sebagai adapters ini ialah guru yang menyesuaikan kurikulum dengan kondisi lapangan tempat yang diajar. Nah, secara tidak langsung guru menyesuaikan dengan kelasnya seperti itu atau dengan sekolah yang akan diajarkan seperti itu. Nah, guru sebagai adapters mendapatkan wewenang untuk menyelesaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokalnya. Nah, jadi beda sama implementers. Nah, kalau implementers, si guru itu kan hanya mengimplementasikan kurikulum yang sudah ada kan, tanpa mengubah isi dan target si kurikulum tersebut. Sementara pada poin kedua, guru sebagai adapters. Nah, guru sebagai adapters ini dia bisa menyesuaikan dengan sekolah atau kelas yang ada seperti itu. Jadi bisa ada perubahan dari isi kurikulum tersebut seperti itu. Nah, selanjutnya dengan demikian guru akan lebih tertantang gitu. Guru akan lebih tertantang dalam kegiatan pembelajaran dan terhindar dari rutinitas yang membosankan atau majemuk seperti itu, karena si guru ini berkesempatan mengembangkan kreativitas dan cara mengajarnya seperti itu. Jadi guru bisa berkembang nih ketimbang yang guru sebagai implementers. Nah, guru sebagai implementers ini nggak bisa berkembang apa-apa karena dia cuma hanya menerapkan si kurikulum yang udah ada. Sementara adapters itu bisa mengubah isi kurikulum dan bisa bisa mengembangkan cara ngajar si guru tersebut seperti itu. Nah, yang ketiga, guru sebagai developers. Nah, guru sebagai developers yaitu guru memiliki wewenang untuk mengembangkan kurikulum sendiri seperti itu. Nah, kalau yang tadi kan kurikulumnya dikembangkan, tapi
nggak diubah total seperti itu. Nah, tapi untuk yang poin yang kedua ini, si guru ini udah bisa mengembangkan cara ngajarnya. Nah, untuk poin yang ketiga ini, guru memiliki wewenang untuk mengembangkan kurikulum sendiri seperti itu. Nah, guru dapat merancang sebuah kurikulum yang sesuai dengan karakteristik, visi, dan misi sekolah, kayak gitu. Guru memiliki hak untuk menentukan tujuan, isi, strategi, dan pengukuran dalam perencanaan pembelajaran. Jadi, poin ketiga ini lebih leluasa lah guru istilahnya kayak gitu kan. Dia bisa merancang suatu kurikulum sesuai karakteristik, visi, dan misi sekolah itu sendiri. Nah, terus untuk poin yang keempat, guru sebagai research. Nah, guru sebagai research artinya guru berperan dalam meneliti kurikulum. Guru bertanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum, misalnya menguji bahan-bahan kurikulum, menguji efektivitas program, menguji strategi, terus dan model pembelajaran serta yang lainnya. Nah, lalu mengumpulkan data tentang keberhasilan siswa dalam mencapai target kurikulum, seperti itu. Nah, dalam hal ini, guru tidak hanya melakukan perannya sebagai peneliti, tetapi sekaligus meningkatkan kinerja profesionalnya. Guru akan menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan pembelajaran yang kreatif dan efektif bagi peserta didik. Jadi, untuk poin keempat itu benar-benar lebih kompleks, karena dia itu si guru ini bisa bukan cuma hanya menjadi pengajar di kelas seperti itu. Dia bisa mengembangkan cara mengajarnya, terus juga dia bisa menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien bagi peserta didik seperti itu. Jadi bertingkat ya kayak gitu. Nah, oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.